Halo semuanya, kenali saya Sakila Nur Anissa dari tim 1 pada mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan bagaimana cara-cara menjalankan beberapa fungsi-fungsi yang ada di Excel. Nah, yang seperti dilihat di sini ada table. Nah, di sini juga ada grafik. Di sini juga ada tabel-tabel pembantunya. Nah, gimana sih cara memasukkan tabel-tabel pembantu ini ke dalam sini? Atau gimana sih cara membuat rumusan-rumusan angka? Nah, sekarang langsung saja ke penjelasannya. Oke, di sini saya sudah membuat tabel. Nah, ini terserah mau buat tabelnya pakai data sesuai sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada ada nomor, nama, NIM, nilai. Nilainya itu ada tugas, kuis, UTS, UAS, angka, huruf, dan keterangan. Nah, di sini kita akan memasukkan angka, di mana angka ini hasil dari tugas, kuis, UTS, UAS. Nah, di sini kita ada di mana itu tabel bantunya, kita blok, terus Ctrl C, terus ke sini lagi. Nah, kita pindahi Ctrl V. Nah, di sini kan tertera ini tabel bantunya ini ada tugas itu 10%, kuis itu 15, UTS 35%, dan UAS itu 40%. Nah, gimana sih cara memasukinnya? Itu kita ada rumusnya sama dengan buka kurung, kita blok ini tugas di kolom tugas ini yang 70, terus kita kali. Nah, di sini kenapa tidak? Sorry. Kita besarin dulu. Nah, di sini rumusnya sama dengan buka kurung, kita blok kolom tugas, terus kita kali. Nah, di sini di Excel ini kali itu tandanya tanda bintang. Nah, karena di tugas ini harus dikali 10%, maka kita kali dengan 10% syaratnya. Terus kita tambah. Nah, buka kurung. Kenapa tambah? Karena kita mau menjumlahkan semua nilai yang ada di sini. Nilai nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, kemudian kita lanjut. Kita blok juga kuis, terus kita kalikan sama 15%. 15%. Terus tutup kurung, kita tambah lagi nilai UTS, nah kita blok, kita kali lagi sama 35%. Terus kita tambah lagi kurung, kita blok UTS, kita kali sama 40%. Tutup kurung, terus enter. Nah, jadi semua total yang tugas, kuis, UTS, UAS itu semuanya 65,5. Nah, di sini udah langsung terhitung otomatis. Nah, gimana sih cara biar dia otomatis ke bawah tanpa kita ketik manual? Nah, di sini caranya tinggal kita arahin kursor ke arah kanan bawah, terus kita sampai dia ada tanda plus hitam ini, terus kita blok langsung sampai ke bawah. Nah, udah jadi. Ini semua rata-rata angkanya. Kalau huruf ini, gimana sih cara masukin huruf? Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang dimana fungsi itu ada if. Kegunaan if itu untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Di sini kita pakai tabel pembantu. Nah, karena sini saya sudah membuat tabel pembantunya, jadi kita kita copy aja, Ctrl C, kita pindahin ke sini. Ctrl F. Cara memasukin tabel pembantu ke dalam huruf. Di sini kita akan menggunakan fungsi if, yang dimana tadi udah dijelasin if itu kan untuk membuat perbandingan nilai yang logis antara nilai dan perkiraan. Pertama-tama kita masukin sama dengan if kita blok yang angka ini. Nah, terus karena 60 di sini kita mau masukin
itu kan lebih kecil sama dengan 40. Nah, berarti kita buat kecil, tanda kecil, kecil dari 40. Terus semikolon, terus petik E jika angka ini lebih kecil dari 40, maka dia E, kita buat lagi if jika, kita blok angka, semi tekan kecil, jika angka lebih kecil dari 56, semikolon, maka dia itu D. Nah, terus semikolon lagi, jika kita blok, jika angka lebih kecil dari 71, maka dia C. Terus semikolon, terus kita, sorry ini kita buat if kurung. Pokoknya setiap mau ubah itu, ubah ke selanjutnya itu masukin if-nya. Nah, kita masukin lagi yang B-nya. If, kita blok angka, jika angka lebih kecil dari 86, maka dia B. Dan terus kita ketik 2. Kenapa langsung itu? Langsung A, karena A itu lebih besar dari 86. Makanya kalau angka di atas 86, maka itu nilainya adalah A, huruf A. Terus kita tutup kurung. Tutup kurungnya itu sesuai dengan yang kita buka kurung ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya juga ada 4. 4. Terus kita enter. Nah, di sini hurufnya C. Karena nilai 65,5 ini berada di C. Antara 70 sama 56. Nah, gimana cara biar dia ke bawah? Sama seperti angka tadi, kursornya di bawah kanan, terus kita ke bawahin. Nah, jadi. Kemudian keterangan. Nah, keterangan ini juga kita pakai tabel tabel bantu. Nah, di sini saya udah buat tabel bantunya, tinggal kita copy saja. Ctrl C. Boleh bebas mau taruh tabelnya di mana. Ctrl V continue. Oke. Di keterangan ini kita pakai rumus lookup, di mana lookup itu digunakan untuk mencari data dalam tabel atau rentang berdasarkan baris. Nah, di sini kan kita sudah ada tabel nilai, tabel bantu. Nah, gimana sih cara memasukkan tabel bantu ini ke dalam keterangan? Itu masukin sama dengan ketik lookup, di sini tap aja. Terus kita blok huruf ini. Nah, terus semikolon. Terus kita blok yang ada di tabel pembantu ini. Tabel bantu ini, terus kita blok. Nah, jangan lupa dikunci biar nggak kegeser-geser saat kita ke bawahin. Nah, caranya itu VN barengan pencet sama F4. Nah, kalau sudah muncul dolar-dolar ini maka bakal terkunci. Terus semikolon. Karena letak tabel keterangannya ini di 2, 1, 2, maka kita buat 2. Nah, terus kita buat false. Oke, tutup kurung, terus enter. Nah, maka keluar cukup. Karena C itu di sini tabel keterangannya itu C itu cukup, maka di keterangan ini maka dia akan keluar cukup. Sama seperti tadi, tinggal kita ke bawahi, maka dan bawahnya juga ikut. Nah, sekarang itu kita masuk ke dalam cara dimana kita membuat grafik. Nah, gampang kok. Gimana tuh caranya? Tinggal kita blok ini, name, dan nama. Langsung aja kita blok. Kita blok dari nama satu ini sampai nama terakhir ini yang beserta nih. Kita blok ya, sampai bawah ini. Nah, udah habis blok itu, kita pencet CTRL untuk ngeblok ini, nilai angka ini, agar menjadi grafik. Nah, pencet CTRL, blok sampai bawah. Nah, boleh dilepas. Terus kita cari deh, insert. Terus di sini kan ada banyak nih. Ada charts, kita pilih ini, kolom. Di sini banyak nih, modelnya mau model apa. Kita pakai yang model ini aja. Terus ini sesuai dengan, ini juga bisa nih, cari di sini. Bisa line, bisa pie, bisa bar, bisa area, banyak. Kita pilih kolom aja, kita pilih yang ini. Terus oke. Bisa diperbesar,
Kita pindahin sini biar nampak juga tabelnya. Nah, di sini kita juga bisa nambahin judulnya. Judulnya ini kita buat nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa. Nah, di sini ada judulnya. Jadi ini kita bisa ganti-ganti namanya di menu home. Nah, tuh bisa diganti juga ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya mau pakai hitam aja. Di sini juga grafiknya bisa diubah warnanya. Di sini. Nah, terserah mau warnanya apa. Tuh, bisa berubah-berubah. Kita kasih warna ungu aja deh. Di sini juga bisa layarnya jadi hitam gini, atau pakai yang ini. Nah, tuh jadi kayak gini. Kita ganti warna biru saja. Nah, nah di sini jadi nampak, kan? Seperti bisa dilihat sendiri, ini Andini ada berapa nih? 65,5. Nah, biar kita tahu gimana biar ada tulisan di atas ini, maka tinggal pencet ini. Sorry. Bisa pencet tambah. Nah, di sini ada ses title nih bisa kita centang tuh, maka di sini di samping sini ada itu juga untuk judul ini. Nah, di sini kan judulnya itu kan nilai. Angka. Angka. Terus di sini judulnya itu kan nama. Nama mahasiswa. Oke. Nah, kita pencet tabel ini grafiknya. Nah, di sini kalau mau nambahin apa? Angka di atas tabelnya bisa ini atau ini juga bisa tuh. Tapi karena kita mau buat angka di tabelnya, maka kita pencet data labels. Maka keluarlah ini angka. Di sini Andini ada 65,5, di sini Tamara ada 79,8. Nah, gitu. Udah kan? Oke, sekian video nomor 1 ini. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.